Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Cep Termanto dalam Wild Hunter. Boom, dan selamat sore teman-teman. Dan di depan aku sekarang ada dua merek senapan yang berbeda. Kemudian ada dua yang sama tapi beda konsep. Dan datangnya dari The Real Sultan dari Jakarta, yaitu Mr. Bambang. Beliau adalah salah satu penggemar senapan angin dalam negeri dan luar negeri juga ya. Jadi beliau itu, saya jelaskan dulu sedikit tentang beliau, bahwa beliau itu adalah salah satu sahabat bediler kita yang usianya sangat jauh dengan kita. Kalau saya bilang The Real Sultan, kenapa? Karena beliau mempunyai apresiasi yang cukup lumayan tinggi tentang senapan lokal di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah beliau, kenapa disebutkan dengan bediler sejati, itu adalah bukan hanya beliau yang senang dengan senapan, ternyata keluarganya pun menyukai tentang senapan angin. Di antaranya ada istri dan anaknya juga sangat senang senapan angin. Makanya beliau pesan 3 unit sekaligus di Wild Hunter, senapan terbaik branding dari Wild Hunter, dan ada duplikat dari Swedia yaitu FX Wildcat. Kita akan coba bahas satu persatu senapan yang beliau pesan. Yang pertama kita akan masuk ke Buzzard Clan versi Woodstock. Ini dia senapannya. Wow. Senapan yang sangat ringan sekali karena kita menggunakan kayu berbahan waru. Ini kalau dalam bahasa Sunda ini waru, dan cukup ringan sekali dibandingkan bahan-bahan popor yang lain. Yang kedua karakteristiknya alot. Kenapa alot? Karena di daerah Sunda waru itu kulitnya digunakan untuk tali ya, makanya dia mempunyai tingkat alot pada bahannya itu cukup lumayan bagus, baik dibandingkan kayu-kayu yang lain. Kemudian ketika terjadi penyusutan air atau misalkan kadar airnya kosong pada kayunya, ini sangat ringan sekali seperti ini. Saya nembak pakai satu tangan pun bisa. Sangat ringan sekali. Oke, chamber kita mempunyai chamber dengan full duralium. Duralium seri 7. Jadi kita mempunyai dural seri 7. Kemudian untuk pengerjaan body kita sudah menggunakan CNC router. Jadi teman-teman sudah lihat, yang sudah memiliki mungkin sudah melihat secara langsung finishing dan kerapihan dari chambernya itu sendiri. Kemudian untuk kokangan yang paling menarik dari senapan ini adalah kita menggunakan side crab. Jadi cukup lumayan slim untuk kokangannya, jadi terlihat tidak ada penonjolan. Kemudian yang paling menarik kedua adalah dia sudah cancel lipat. Sangat menarik sekali. Cancel lipat. Kemudian adjusting powernya kita sudah bisa dilakukan tanpa harus ada pembongkaran pada senapan, pada bagian belakang sini. Oke, kemudian untuk ruang magazine kita menggunakan Marauder. Ini single shotnya. Ini sangat nyaman sekali. Kita bisa nyaman menggunakan dan kita cancel di bagian samping kiri seperti ini. Wow. Untuk tabung kita menggunakan tabung 300 cc Genong Taiwan. Ini DOT, jadi lisensinya mempunyai lisensi Amerika seperti itu. Jadi standarisasinya memang sudah teruji dari segi desain dan lain sebagainya, speknya ya. Kemudian untuk laras kita menggunakan laras dengan panjang 27 cm, teman-teman bisa lihat. Dan sistem untuk peredaman kita menggunakan surrounded barrel, jadi gak usah lagi teman-teman pakai peredam, susah-susah. Laras kita menggunakan WH1 Smooth Twist dengan panjang 27 cm dengan alur 12 untuk penggunaan alurnya. Seperti ini. Untuk membukanya juga sangat nyaman sekali. Ini sistem yang dibuat. Ini pipa surrounded barrelnya. Kemudian ini adalah penepal untuk blowback angin untuk meredamnya. Kemudian di sini sistem semuanya menggunakan sistem drat. Kita dragkan ke bagian belakang agar surrounded barrelnya
Ini bisa terpasang dengan presisi. Kita menggunakan OD16 untuk larasnya. Seperti itu. Kemudian kita pasangkan lagi teman-teman. Oke. Untuk pipa pada surround barrel kita menggunakan pipa OD25. Jadi cukup lumayan besar, membuat tampilan senapan semakin lebih gagah lagi ya. Seperti itu. Kemudian untuk sistem tabung senapan ini satu-satunya senapan di Indonesia buatan dalam negeri yang sudah mengandung sistem knockdown. Jadi tabung ini sudah bisa dicopot tanpa harus takut meledak. Seperti ini. Melepasnya pun sangat mudah sekali. Seperti ini teman-teman. Jadi tabungnya teman-teman bisa punya spare 2-3 tabung tanpa harus membawa scuba atau pompa ke hutan ya. Kita coba pasangkan kembali untuk tabungnya. Oke, sangat mudah sekali, sudah terpasang dan angin sudah masuk juga 1000 psi. Mantap. Oke, untuk senapan ini bobotnya cukup ringan, kurang lebih di bawah 2,5 kilo ya. Jadi sangat worth it banget untuk teman-teman yang senang hunting ataupun main di lapangan tembak. Jadi tidak menguras tenaga untuk penggunaan senapan ini. Kita masuk ke taktikal yang sama juga dipesan oleh Bapak Bambang di Jakarta. Ini taktikal Bizarre Clan versi taktikal. Chamber penggunaan mesinnya sama dengan chamber yang digunakan di senapan Bizarre Clan versi Woodstock. Finishingnya teman-teman bisa lihat. Wow, sangat rapi sekali, presisi sekali. Untuk kokangan kita menggunakan tetap side grab. Untuk lipatan tetap di bagian samping kiri untuk cancel lipatnya. Kemudian yang paling menarik adalah dari folding stock mengunci. Jarang senapan versi taktikal di Indonesia mempunyai lipatan yang mengunci, hanya di Wild Hunter seperti itu. Kemudian kita kebelakangkan lagi. Jadi senapan ini sangat pendek sekali ketika kita lipatkan. Untuk adjusting powernya, ini sudah external setting power di bagian belakang. Kita nggak usah buka-buka popor seperti ini, nggak usah. Jadi langsung tinggal teman-teman atur di bagian luar seperti ini. Wow, mantap banget. Hand grip kita menggunakan impor juga. Untuk rel kita menggunakan sebuah perubahan atau inovasi dari basic saber taktikal, tapi aku modifikasi ke bagian depan dan rubah sebagian besar desain dari si saber taktikal. Kemudian untuk rel kita menggunakan Picatinny, jadi teman-teman mempunyai tampilan yang lebih gagah, lebih sangar lagi ketika menggunakan ini. Kemudian surround barrel juga sama, penggunaan speknya sama seperti yang Woodstock surround barrel. Kemudian untuk penggunaan tabung 300 cc juga dan knockdown system. Untuk pengisian, banyak yang bertanya kenapa pengisiannya tidak dibahas. Karena pengisian kita menggunakan external refill system, jadi pengisiannya di luar. Jadi itu adalah sebuah kelebihan dari senapan ini. Jadi nggak usah teman-teman debat ada kebocoran pada pengisian. Itu mengurangi titik kebocoran pada senapan seperti itu. Kemudian untuk manometer antara Woodstock dengan taktikal itu dia sudah terdapat di bagian bawah. Jadi sama sekali tidak ada penonjolan di bagian samping kanan dan samping kiri chamber senapan ini. Dan di cover dengan hard nylon. Ini bahannya solid. Dan aku tidak berani menggunakan bahan-bahan tidak berkualitas karena ini menyangkut kualitas dari senapan-senapan yang dikeluarkan oleh Wild Hunter seperti itu. Laras kita masih menggunakan 27 cm alur 12 OD16 knockdown system. Kemudian bobotnya hanya 2,7 kilo. Selisih 2 ons dengan yang versi Woodstock. Wow, suaranya sangat mantap sekali, sangat nyaring. Kemudian
membuat senapan ini lebih powerful lagi. Jadi kalau misalkan kita buka surround barrelnya, ini suaranya sangat kencang sekali. Hanya dengan menggunakan sistem surround barrel, teman-teman bisa mempunyai senapan dengan nyaman, praktis, tanpa harus berurusan dengan peredam ya, seperti itu. Oke, ini yang versi taktika. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang Bapak Bang pesan itu adalah FX Wildcat. Ini dia FX Wildcat yang beliau pesan, adalah salah satu kopian dari Indonesia. Kita desain khusus persis atau mirip dengan originalnya, dengan natural wood. Jadi di sini kita mempunyai tabung OD38, kemudian laras panjang kurang lebih ada 50 cm dengan menggunakan surround barrel OD28. Kemudian di sini sistemnya memang betul-betul menganut sistem yang dimiliki oleh Wildcat, kokangannya di bagian tengah. Ini lebih memudahkan lagi teman-teman bediler untuk mengokang. Jadi biasanya ada kokangan di bagian belakang dan itu sangat tidak nyaman sekali digunakan di dalam hutan. Seperti itu. Senapan ini tidak ada cancel seperti senapan-senapan biasa karena memang original juga tidak ada. Untuk chamber kita menggunakan Duralium juga, Dural seri 07. Dan yang paling berkarakter adalah logo yang dimiliki dari popor senapan beliau itu di custom seperti ini. Ada custom MW. Aku nggak tahu ini artinya apa, tapi beliau menginginkan senapan ini di router seperti ini. Kemudian untuk rel kita menggunakan rel Picatinny 22, menambah kesan atau aksen garang dari senapan yang cukup minimalis dan sederhana ini. Mantap. Jadi rencana ketiga unit ini akan kita kirim hari ini. Nah, yang terakhir beliau memesan 2 popor untuk woodstock. Yang pertama adalah natural woods, yang kedua nanti akan kita coba lihatkan kepada teman-teman popor yang versi water printing. Jadi beliau memesan 1 popor untuk Bejar Declan yang versi water printing. Nanti akan coba lihatkan penampakan dari water printing. Oke, thank you banget sudah menonton video ini. Kalau kalian baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar teman-teman mengenai konten-konten yang ada di Wild Hunter. Salam selaras, see you next time. Boom.